Halo semua, balik lagi bareng gue VRHV. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ternyata di Killing Heaven level kedua ini ada Sun Er dan juga Xiao Yueli. Dan saat ini Xiao Yueli bertanya kepada orang-orang, apakah kalian pernah melihat ayahku? Ini dia gambarnya, ucap dari Xiao Yueli. Orang itu lalu berkata, sepertinya aku pernah melihatnya. Namun orang ini sedang dikejar-kejar oleh gerombolan orang lain. Dan sepertinya mereka pergi ke arah tenggara, ucap dari orang itu yang terlihat sangat ketakutan ketika melihat sosok Xiao Yueli. Mendengar itu Xiao Yueli pun kemudian berkata lagi, baiklah kalau begitu, sekarang kalian boleh pergi, ucap dari Xiao Yueli. Kemudian setelah orang-orang itu pergi dari hadapan Xiao Yueli dan juga Sun Er, senyuman menggemaskan pun muncul di wajah Sun Er. Dia sudah tidak sabar untuk ingin bisa bertemu dengan Xiaoyan. Dan dia sudah terlalu lama tidak bertemu dengan Xiaoyan. Dia sangat merindukannya dan memang Sun Er sudah berusaha sangat keras sampai bisa akhirnya tiba di sini. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi, ucap dari Sun Er. Di suatu lembah, tim Xiaoyan telah disusul lagi oleh orang-orang yang telah mengejar dia. Dan ada dua tim yang sedang mengejarnya. Tetapi jumlah orang yang mengejar Xiaoyan saat ini sudah mulai meningkat lagi. Ada lebih dari selusin fighting god bintang 7 yang mengejarnya. Tentu saja yang terkuat dari mereka adalah Susyuran. Sepertinya kamu akhirnya tidak bisa melarikan diri lagi. Kamu benar-benar membuang banyak waktuku. Tetapi aku juga sangat tertarik dengan cahaya putih yang keluar dari matamu itu. Aku ingin tahu bagaimana cara kamu bisa melakukan teknik seperti itu, ucap dari Susyuran. Dia mengejar Xiaoyan selama beberapa hari ini. Beberapa hari terakhir ini tentu saja sangat melelahkan bagi mereka semua karena harus mengejar-ngejar Xiaoyan. Tim Xiaoyan terus mempermainkan semua orang yang mengejar mereka. Terlebih lagi formasi langit memutar petir api milik Xiaoyan ini juga sangat merepotkan bagi mereka. Dan ini menyebabkan kebencian di hati semua orang menjadi semakin besar kepada Xiaoyan. Beberapa fighting god bintang 7 bahkan langsung menyerang Xiaoyan tanpa basa-basi lagi. Namun pada saat ini beberapa cahaya pedang melesat melewati mereka semua. Dan ini menyebabkan serangan beberapa orang dari fighting god bintang 7 itu tertahan. Kemudian ada sosok yang muncul dari ujung yang jauh. Dia memegang dua pisau yang sangat panjang. Jianzu, ucap dari Xiaoyan dan juga Wu Zhen yang terkejut saat melihat Jianzu muncul di sana. Maafkan aku, sepertinya aku datang terlambat kali ini, ucap dari Jianzu. Situasinya memang agak buruk sekarang. Aku rasa kamu datang tepat pada waktunya. Karena sebentar lagi mungkin akan ada pertempuran yang besar terjadi di sini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Ya baiklah, tidak apa-apa lagi pula. Aku juga perlu pertempuran besar untuk menguji teknik baruku ini, ucap dari Jianzu. Xiaoyan melihat bahwa pisau panjang di tangan kiri Jianzu telah berubah menjadi satu. Dan roh jahat yang kuat terpancar dari pisau panjang itu. Oh, rupanya bala bantuanmu telah tiba ya. Tetapi dia hanyalah seseorang fighting god bintang 7 pada tahap awal saja. Jadi sepertinya bala bantuanmu ini tidak akan banyak membantumu, ucap dari Susyuran. Sumber gas yang agung lalu melonjak keluar dari tubuhnya. Selain itu, lusinan fighting god bintang 7 di belakang Susyuran juga sudah mulai mengepung tim Xiaoyan satu demi satu. Serang mereka sampai mati, ucap dari Susyuran. Orang-orang itu lalu segera melesat untuk menyerang tim Xiaoyan. Namun pada saat ini tiba-tiba ada cahaya hitam yang melesat ke arah orang-orang itu. Buar, cahaya hitam itu lalu menyapu ke arah kelompok Susyuran. Dan ekspresi semua orang berubah secara drastis.
Dan mereka segera berbalik untuk menghadapi cahaya hitam yang memancarkan gelombang yang sangat menakutkan itu. Beberapa orang termasuk juga Syusyuran disambar cahaya hitam itu tanpa jeda sekalipun. Cahaya hitam itu langsung ke arah belakang dan menyambar tubuh mereka. Dan dada mereka tiba-tiba langsung terpotong. Set, hanya sedikit orang saja yang bisa selamat dari serangan itu. Kemudian ada sosok yang muncul. Sosok itu duduk di atas senjata sabitnya dan auranya sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Semua orang pun lalu terkejut saat melihat sosok orang itu. Bahkan Xiaoyan pun terkejut. Xiao Yueli, ucap dari Xiaoyan. Hei ayah, maafkan aku, putrimu ini sepertinya datang terlambat ya, ucap dari Xiao Yueli. Setelah Xiaoyan terkejut, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang sangat luar biasa. Karena mungkin saat ini Xiaoyan sudah sangat rindu dengan Sun Er. Sepertinya Xiaoyan ini ingin melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Dan ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya lagi, senyum Xiaoyan pun menjadi tambah kaku. Karena di belakangnya ada Sun Er di sana. Sayang, ucap dari Sun Er kepada Xiaoyan. Leji yang seseorang perempuan pun begitu terpana melihat kecantikan Sun Er. Pantas saja Xiaoyan tidak tertarik kepadaku. Aku tentu tidak bisa mengalahkan kecantikannya dan aku sepertinya bukanlah apa-apa baginya, gumam dari Leji di dalam hatinya. Kemudian Xiaoyan pun segera memeluk Sun Er. Saat melihat keduanya saling berpelukan, Xiao Yueli pun tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, Syusyuran dan juga yang lainnya segera bangkit dan berbalik untuk melarikan diri. Saking takutnya mereka kepada sosok Xiao Yueli ini. Hei, sepertinya lebih baik kalian jangan bergerak. Coba saja jika kalian berani kabur dariku. Senjataku ini pasti akan memburu kalian sampai manapun, ucap dari Xiao Yueli. Syusyuran baru saja ingin bergerak, namun setelah mendengar suara dari Xiao Yueli yang lembut dan unyu-unyu ini, tubuh Syusyuran langsung menegang dan ketakutan dan tidak bisa bergerak. Sepertinya ini lebih mematikan daripada Yaobing milik Xiaoyan. Hanya dengan suara imut saja, musuh-musuhnya sudah tidak bisa bergerak dan kaku. Hei kalian semua, mulai sekarang kalian tidak boleh pergi tanpa izin dari ayahku ya, ucap dari Xiao Yueli. Luar biasa sekali. Syusyuran yang terkuat saja tidak berani bergerak sama sekali, apalagi semua bawahannya. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Xiao Yueli ini, mereka sama sekali tidak berani bergerak sekarang. Namun ada beberapa orang yang ada di ujung yang jauh masih mencoba untuk melarikan diri. Sepertinya itu orang-orang yang bodoh. Tetap di tempat kalian, ucap dari Syusyuran. Xiao Yueli pun tiba-tiba menghilang dan cahaya hitam itu langsung melonjak melesat ke semua orang yang mencoba untuk melarikan diri. Orang-orang itu pun langsung terpotong-potong dan tidak ada yang selamat. Sudah aku bilang jangan bergerak. Seberapa kuat wanita ini sebenarnya? Padahal tadi ada 2 orang tahap akhir fighting god bintang 7 dari Istana Ular Teh. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ucap dari Syusyuran di dalam hatinya. Setelah membunuh beberapa orang yang ingin melarikan diri itu, Xiao Yueli kembali ke samping Xiaoyan dan yang lainnya lagi. Lalu dia menatap ke arah semua orang. Semua orang pun langsung menundukkan kepala mereka di hadapan Xiao Yueli ini. Tidak ada yang berani menatap langsung ke mata Xiao Yueli. Padahal dia sangatlah lucu dan unyu-unyu. Ayah, jangan terlalu mesra-mesraan di sini ya. Sekarang ayah mau apakah orang ini aku bunuh saja? Tanya dari Xiao Yueli. Gimana ya? Tadi kamu berbicara apa nak? Jawab dari Xiaoyan. Jangan melakukan adegan orang dewasa di depan putrimu ini. Apakah kalian tidak ingat ada aku di sini? Ucap dari Xiao Yueli. Maaf, aku sangat merindukan ibumu ini. Oh ya, aku juga sangat merindukanmu sebenarnya. Tetapi, sepertinya apakah aku sedang bermimpi sekarang? Kalian datang begitu tiba-tiba. Aku benar-benar terkejut kali ini, ucap dari Xiaoyan sambil menggaruk kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya ini adalah sebuah kebetulan saja.
Ibu Sun Er ingin berlatih. Dan setelah memikirkan tempat yang paling cocok untuk dia berlatih, jadi aku dan ibu datang ke sini. Dan setelah aku masuk ke sini, aku mendengar bahwa ayah juga ada di sini. Jadi aku langsung mencari ayah, ucap dari Xiao Yueli. Xiaoyan kemudian melihat ke arah Sun Er dan merasakan fluktuasinya. Dan Sun Er saat ini benar-benar telah menerobos ke tahap Fighting God. Ibu benar-benar telah berlatih sangat keras. Jadi untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena dia ingin kembali ke sisi ayah dan membantu ayah lagi, ucap dari Xiao Yueli. Wajah cantik Sun Er lalu memerah. Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat bersalah karena dia mengerti betapa sulitnya untuk menjadi seseorang Fighting God. Ini semua berkat bantuan guru Raja Tianzang dan juga Xiao Yueli. Mereka telah banyak membantuku. Kalau bukan karena mereka, aku tidak mungkin bisa untuk menerobos level Fighting God. Meskipun aku telah bekerja keras, ucap dari Sun Er. Kemudian, Xiaoyan lalu menepuk dahi Sun Er dengan lembut. Sayang, kamu sudah sangatlah kuat sekarang, ucap dari Xiaoyan. Ayah, lalu aku harus apakan orang-orang ini? Apakah aku perlu membunuh mereka semua? Tanya dari Xiao Yueli. Kamu tidak perlu membunuh mereka semua. Lepaskan saja mereka. Tetapi mereka harus membayar denda terlebih dahulu kepadaku. Ucap dari Xiaoyan. Hah? Apakah maksud ayah? Tanya dari Xiao Yueli. Xiao Yueli tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini sebenarnya mata duitan. Kenapa dia harus memalak mereka gitu ya? Aku sebenarnya sangat membutuhkan sumber daya sekarang. Jika mereka mau membayar denda 1 miliar sumber gas dewa, aku akan melepaskan mereka, ucap dari saya. Baiklah kalau begitu. Tetapi bagaimana jika mereka tidak mampu membayar denda itu? Tanya dari Xiao Yueli. Kalau begitu, kamu bunuh saja mereka, jawab dari Xiaoyan. Semua orang pun langsung bergetar hebat ketika mendengar kata-kata itu. Mereka ketakutan setengah mati. 1 miliar pil sumber gas dewa bukanlah jumlah yang sedikit. Satu-satunya yang mempunyai 1 miliar pil sumber gas dewa hanyalah Syusuran. Dengan senyuman yang sangat terpaksa, dia harus memberikan 1 miliar pil sumber gas dewa kepada Xiaoyan saat ini. Saat melihat Syusuran, mata Xiaoyan pun sedikit menyempit. Hei, kamu kan yang terkuat dari mereka. Jadi, sepertinya kamu harus membayar dendanya 2 kali lipat. Ucap dari Xiaoyan. Syusuran pun benar-benar marah ketika dia mendengar itu. Tetapi dia tidak berani untuk mengatakan apapun. Dan kemudian dia mengeluarkan 1 miliar pil sumber gas lagi. Ini aku berikan 2 miliar pil sumber gas yang aku miliki saat ini kepadamu, ucap dari Syusuran dengan sangat lemas. Hei, tunggu dulu. Sepertinya kamu sudah mendapatkan kristal sumber gas yang sangat banyak ya. Cepat serahkan semua kristal sumber gas yang kamu miliki sekarang, ucap dari Xiaoyan. Apa kamu bilang? Jawab dari Syusuran. Hei, perhatikan sikapmu, atau kamu memang sudah tidak ingin hidup lagi, ucap dari Xiao Yueli. Sun Er pun lalu tersenyum saat melihat kelakuan ayah dan anak ini. Kelakuan mereka benar-benar sangat mirip. Karena tekanan Xiao Yueli, emosi Syusuran pun langsung melunak lagi. Lalu dia pun segera mengeluarkan semua kristal sumber gas yang dia miliki. Bangkrut. Dibandingkan dengan pil sumber gas dewa, tentu saja kristal sumber gas tampak lebih berharga. Dan dia datang ke sini memang untuk mencari kristal sumber gas ini. Namun sekarang dirampas oleh Xiaoyan. Bodoh sekali. Tetapi Syusuran tahu bahwa saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Yueli. Ayah, banyak orang yang tidak bisa memberikan 1 miliar pil sumber gas dewanya kepadamu. Apakah mereka semua harus aku bunuh semua? Tanya dari Xiao Yueli. Sudahlah, aku merasa kasihan kepada mereka. Mereka membayar semuanya. Bagaimana ya? Baiklah, serahkan saja yang mereka miliki. Tapi karena mereka tidak memberikan pil sumber gas sesuai ketentuan, jadi kita akan ambil semua barang-barang milik berharga mereka saja. Ucap dari saya. Semua orang pun tidak mampu untuk membayar denda sesuai jumlah yang ditentukan oleh Xiaoyan. Dan pada akhirnya harus menawar. Semua orang memiliki barang-barang berharga dan mereka pun menyerahkannya satu persatu kepada Xiaoyan. Kecuali bahan obat yang mereka miliki. Xiaoyan tidak terlalu tertarik kepada bahan-bahan obat.
Akhirnya, Xiaoyan pun menyuruh Lazy untuk memeriksa dan memilih barang-barang yang mungkin akan berguna bagi mereka. Ayah, aku benar-benar ingin tahu mengapa mereka mengejarmu, tanya dari Xiao Yueli. Ceritanya kok cukup panjang, tetapi akan kupersingkat saja. Jadi aku menemukan 2 binatang buas kuno. Setelah aku bertarung sekuat tenaga dan akhirnya aku membunuh binatang buas kuno itu. Aku langsung mengambil kristal sumber gasnya. Tetapi saat aku sudah sangat kelelahan, mereka mulai mengejarku untuk merebut kristal sumber gas milikku. Ucap dari Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan ini pintar membual ya. Semua orang pun segera mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat kebingungan. Sialan, kurang ajar banget ini orang satu. Dasar payah. Ayah, tetapi saat aku melihat ekspresi mereka, sepertinya ayahlah yang telah merampok kristal sumber gas mereka. Benar kan? Tanya dari Xiao Yueli. Ya, sama saja. Sama saja bukan? Aku tidak usah mempedulikan masalah seperti inilah. Singkatnya, mereka mengejarku dan ingin membunuh ayah saja. Ucap dari Xiaoyan. Xiao Yueli lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keraguan. Pada saat ini, Xiaoyan dan juga Xiao Yueli benar-benar kasihan kepada semua orang ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun akhirnya melepaskan dan membiarkan semua orang itu untuk pergi. Baiklah, kalau begitu kalian boleh pergi sekarang, ucap dari Xiao Yueli. Tunggu sebentar. Xiaoyan pun lalu berkata dengan tiba-tiba. Aku lupa menanyakan berasal dari mana mereka ini, tanya dari Xiaoyan. Sepertinya sebagian besar dari mereka itu berasal dari istana ular Teng, ucap dari Xiao Yueli. Oh, istana ular Teng? Aku memang sedang mencari mereka. Aku tidak menyangka keberuntunganku akan begitu baik seperti ini. Aku tidak bisa menemukan mereka di sini, jadi aku tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari mereka sekarang. Ternyata mereka ada di sini ya, ucap dari saya. Mendengar itu, orang-orang dari istana Teng pun langsung berdebar hebat dan bergetaran mungkin sampai bisa ngompol di celana. Begini, aku ingin bertanya kepada kalian, mengapa kalian membuat sayembara untuk menangkapku? Jangan bilang itu karena kalian ingin membalaskan dendam untuk alam tim Dong Seng Jie. Aku tidak ingin mendengar omong kosong semacam itu lagi. Dan jika kalian tetap berbohong, kalian akan mati, ucap dari saya. Kami juga disuruh oleh kelompok lain sebenarnya Tuan, ucap dari pemimpin mereka yang bernama Fujiwara ini. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya dari saya. Seseorang tetua dari Killing Heaven, ucap dari Fujiwara. Tetua Killing Heaven? Siapa namanya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Zhou Tai, jawab dari Fujiwara lagi. Lalu, apakah dia menjelaskan alasannya untuk memburuku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Maaf Tuan, aku tidak tahu alasan persisnya. Kami hanya mendapatkan perintah darinya saja. Aku harap Tuan memaafkan kami, ucap dari Fujiwara. Fujiwara, oh ya itu namanya. Pihak Killing Heaven tidak mungkin akan memerintahkan hal seperti itu. Kamu pasti berbohong, ucap dari Xiao Yueli. Nona, benar. Kami benar-benar tidak berbohong kepadamu. Memang ini adalah pertama kalinya kami menerima perintah seperti itu dari Killing Heaven. Mengenai mengapa dia memerintahkan untuk membunuh Tuan Xiaoyan ini, aku benar-benar tidak tahu. Tetapi Zhou Tai memang benar-benar salah satu dari tetua Killing Heaven, ucap dari Fujiwara. Zhou Tai, namanya terdengar sangat asing. Padahal aku tidak pernah menyinggung orang-orang dari Killing Heaven semenjak aku tiba di sini. Tetapi mengapa mereka tiba-tiba memberikan perintah untuk membunuhku? Apalagi mereka menggunakan begitu banyak tim. Ya sudahlah, mungkin mereka benar-benar tidak tahu alasannya, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dan juga Xiao Yueli saling bertatapan. Oh ya, Yueli, sekarang biarkan mereka pergi. Mungkin sebentar lagi aku akan mengerti mengapa pihak Killing Heaven begitu ingin mengejarku, ucap dari Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Sepertinya Xiaoyan ini merencanakan sesuatu. Fujiwara pun segera memimpin timnya untuk bersiap-siap pergi dari sana. Tetapi sesaat setelah mereka pergi, saat Fujiwara ingin bergerak, suara Xiaoyan terdengar lagi. Tunggu sebentar, ucap dari Xiaoyan. Fujiwara pun langsung terdiam lagi sejenak.
Lalu dia berbalik dan melihat senyuman di wajah Xiaoyan. Dia langsung mengerti maksud Xiaoyan dan dia ingin berinisiatif untuk memberikan 1 miliar pil sumber dewa kepada Xiaoyan ini. Dan setelah itu mereka pun langsung diperbolehkan untuk segera pergi. Hahaha, sepertinya panenku kali ini lumayan banyak, ucap dari Xiaoyan. Dengan 10 miliar pil sumber gas, Xiaoyan dapatkan dari orang-orang itu. Sekarang pil sumber gas milik Xiaoyan telah mencapai lebih dari 20 miliar. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa ya untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Semoga gue bisa menghibur kalian di malam ini dan mungkin alur ceritanya lebih menarik lagi dan pembawaannya juga lebih bagus lagi. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.